Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Yang lalu kalau kita cinta dunia, itu zahir batin kita akan tersibukkan. Zahir batin kita akan tidak fokus ke akhirat. Kan gitu yang lalu. Orang yang cinta dunia. Zahirnya sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk nyari dunia. Batinnya juga sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk menginginkan dunia. Jadi nggak bisa fokus kepada akhirat. Maka kata Imam Ghazali, kalau mau ibadah tuh benar, mau ibadah tuh tenang, mau ibadah tuh bisa fokus, kecilkan dunia di hati kita. Jangan asik mikirin mau senang di dunia aja. Memang dunia ini tempat susah. Senangnya nanti di akhirat. Nah, jangan kalau susah di dunia itu ngeluh. Justru ini memang tempat susah. Beginilah. Orang kerja itu senangnya pas kapan? Kan pas gajiannya. Pas kerjanya itu ya pasti capek, pasti nggak enak. Nah, kita nih di dunia ini masih kerja terus, belum bergaji. Gajinya nanti di akhirat. Nah, gajinya di akhirat. Makanya ya pasti capek, namanya lagi kerja. Pasti nggak enak, namanya lagi kerja. Nah, dan adapun apabila zuhud engkau padanya, dan apabila engkau zuhud pada dunia, apa keuntungannya kalau kita zuhud pada dunia? Maka dapat selesai engkau dengan zahir engkau dan batin engkau. Zahir batinmu selesa, bukan selesai. Selesa berarti selesa. Kalau bahasa Malaysia. Selesa. Relax, santai, tenang. Di situ yang punya terjemahan apa tulisan? Selesa atau selesai? Nampak? Agaknya selesa. Nah, kalau selesai ya boleh juga lah. Artinya udah rehat lah pokoknya. Nah, maka akan rehat, akan tenang dengan zahir dan batin engkau. Mudah bagimu ibadah, enak aja ibadah. Nah, orang yang nganggap dunia ini nggak ada nilainya. Kita udah ceritakan bagaimana ulama-ulama memandang dunia ya. Nah, saya pernah diceritakan sama seseorang, ada tuan guru yang sering dimintain doa. Nah, ini kalau musim-musim gini, ini banyak orang-orang yang dianggap keramat itu didatangi sama caleg-caleg. Udah pada datang. Nah, minta doa. Saya ingat waktu saya di tempat Kiai Mufasir yang di Banten yang pernah saya ceritain. Itu rata-rata datang semuanya itu minta doa urusan dunia. Tuhan, saya mau buka toko, tolong doain. Nah, Tuhan, anak saya mau jadi caleg, tolong doain. Pokoknya itu saja permintaannya. Nah, sampai ketika kami datang ditanya, mau apa? Mau silaturahim, Tuhan. Nah, ini pas nih. Tengok tuh dari tadi. Oh, dunia. Nah, kalau datang tuh silaturahim ya, kayak begitu. Nah, jadi nanti mana tahu ada yang mau ke sana, jangan bawa dunia lah ke beliau tuh. Jangan bawa dunia. Udah pingin dapat barokah beliau aja udah lurusin. Nah, lurusin ya. Nah, jadi pernah diceritakan ke saya, ini bukan di kitab, ada orang cerita. Ada mungkin caleg lah. Dia datang ke salah satu guru yang model-model seperti itu. Guru thariqah, guru yang banyak berzikir segala macam. Tadi dia minta doain, Tuhan tolong doain mau gini. Ya, aku doain. Tapi ada syaratnya, apa? Orangnya naik Pajero. Nah, kata Tuhan nih, Pajeromu tinggal di sini, jangan bawa pulang. Dalam hati saya, wah, doyan juga rupanya Tuhan. Ya, Pajeromu tinggal di sini untuk aku. Jangan bawa pulang. Ya udahlah Tuhan, tapi doain ya. Mungkin dia ngerasa makin besar maharnya, makin lancar. Ternyata begitu dia pulang, dia mungkin dijemput atau gimana, sama tuan guru ini dipakai Pajeronya untuk membajak sawah. Dipakai untuk membajak sawah. Seolah di matanya Pajero sama lembu sama. Nggak ada nilainya Pajero tadi. Dipakai untuk bajak sawah. Wah, udah sama. Dia menunjukkan bahwasannya begitulah dunia di mata dia. Mungkin menyindir orang tadi sebenarnya begitu. Bahwa duniamu segala macam itu tak ada di mata. Dipakai untuk bajak sawah, mungkin dipasangkan pisaunya di belakang tuh. Tarik itu, ganti traktor. Ya Allah. Jadi begitulah orang ulama-ulama melihat kita, ya Allah. Punya vario belumpur aja nggak enak hatinya. Apalagi kalau punya Pajero, sampai dipakai untuk bajak sawah begitu.
Kuat kali ikatan kita sama dunia. Artinya bukan nggak boleh bersih. Maksudnya beliau mau nunjukkan bahwa dunia itu tak ada apa-apanya. Nah, jadi bisa tenang ibadah. Nah, maka, mana tadi? Mudah bagimu ibadah akan haknya, akan sebenar-benarnya. Tetapinya itu bahkan ya. Tetapi itu artinya bahkan. Boleh diganti. Bahkan, karena bal dia, kalau bahasa Arabnya itu bal. Bal itu kan artinya bisa tetapi, bisa bahkan. Di sini cocoknya bahkan, tapi ditulis tetapi. Tetapi atau bahkan menolong akan dikau segala anggota-anggota atasnya. Anggota engkau atasnya. Otomatis kalau kita zuhud kepada dunia, ini badan jadi gampang dibawa ibadah. Kaki jadi kuat, tangan jadi kuat, mata jadi terang. Kan ada orang kalau mau ibadah, males aja bawaannya. Tadinya terang luar biasa, begitu duduk ngaji, begitu mulai, qalal muallif, dia pun dah menguap. Faslon dia udah pejam mata. Yang membangunkannya cuma satu kalimat, wallahu a'lam. Bertegak lagi. Nah, itu kenapa begitu? Mungkin kurang kurang kecil dunia di hati dia, masih terlalu besar. Jadi anggota tubuhnya payah menolong. Nah, sesungguhnya di riwayat daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ada riwayat dari Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini termasuk sahabat yang luar biasa. Kalau dalam riwayat termasuk orang Persia pertama yang masuk Islam. Farisi itu dari Faris, Persia. Yang kebanyakan orang sana itu Majusi. Beliau sendiri kabur dari ayahnya yang beragama Majusi. Kayaknya nggak masuk di akal beliau, masa api disembah sih kan gitu. Orang Majusi kan nyembah api. Kayaknya nggak masuk akal nih nyembah api ini. Akhirnya dia pergi. Dia pergi kemana? Pergi jumpain orang-orang yang katanya dapat kitab. Nah, maka jumpa pertama sama rohib-rohib Yahudi atau Nasrani, ahli kitab. Nah, dia belajar berpindah sampai akhirnya rohib terakhir yang dia temenin itu bilang, pergi kau sana ke Hijaz, Mekah atau Madinah. Nah, nanti kau akan jumpa orang atau nabi terakhir. Cirinya, kata rohib tadi, dia kalau kau kasih sedekah menolak, tapi kalau kau kasih hadiah dia terima. Dan kau akan lihat tanda kenabian di antara dua bahunya, di punggungnya. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi pun berangkat ke Madinah. Duluan ada di Madinah, sampai akhirnya Nabi datang ke Madinah. Begitu Nabi datang ke Madinah, dia memberikan makanan. Nah, disedekahin sama Sayyidina Salman kepada Rasulullah. Rasul nggak makan. Lalu diganti akadnya, ini hadiah dimakan sama Rasul. Ketika Rasul makan, Sayyidina Salman muter ke belakang untuk ngelihat punggungnya. Ternyata betul ada khatamun nubuah, cap kenabian, yang bentuknya seperti daging tumbuh, berwarna merah, berkerut sebesar telur puyuh di tengah bahu Nabi. Maka tiga tanda itu ada pada diri Nabi, akhirnya dia masuk Islam. Nah, itu cerita tentang Sayyidina Salman Al-Farisi. Umurnya panjang. Dalam satu riwayat, walaupun riwayat ini katanya kurang kuat, itu usianya 200 tahun hidupnya. Ada yang bilang 90 tahun, bahkan ada yang bilang 300 tahun. Panjang betul, wallahu alam. Nah, tapi ada yang bilang 90 tahun. Nah, kalau di dalam kitab Sirajul Talibin, sarah dari kitab Minhajul Abidin ini, itu usia beliau 250 tahun. Panjang usianya. Nah, apa hadis dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bukan hadis perkataan beliau, bahwasannya berkata, iya, hamba itu apabila zuhud ia di dalam dunia, teranglah hatinya dengan hikmah dan menolong segala anggotanya dengan ibadah. Nah, itu kalau kita udah zuhud. Zuhud itu artinya berpaling daripada dunia dengan hati. Ya mungkin zahirnya dia punya banyak harta, tapi hatinya tidak terpaut dengan hartanya itu. Kalau hilang nggak sedih, kalau dapat juga nggak terlalu senang. Walaupun nanti zuhud kita akan pelajari, zuhud itu terbagi dua. Ada yang bisa diusahakan,
ada yang tidak bisa diusahakan. Nah, nanti akan kita pelajari. Ya, bocorannya dulu lah. Zuhud yang bisa diusahakan itu menghindar dari dunia, tidak begitu mencari dunia, lebih banyak mengusahakan akhirat daripada dunia. Mana zuhud yang tidak bisa kita usahakan? Merasa senang ketika dapat dunia. Hatinya itu, perasaan senangnya. Ini misalnya Bapak nih, ya memang nggak nyari-nyari kali sama dunia. Adalah cukup pulang ibadah. Tiba-tiba dia ngasih duit 100 juta, senang nggak? Siapa di sini yang kalau dapat 100 juta nggak? Wah, gitu hatinya agak ngerasa, alhamdulillah. Itu nggak bisa diusahain tuh. Artinya menghindar dari rasa senang ketika dapat dunia, itu tidak makdur. Paham maksudnya ya? Kalau zohirnya bisa gitu. Nah, dunia nggak usah lah ke sana, kali ngaji aja sini. Ya itu kan bisa kita usahain. Kayaknya itu di sana ada proyek, gajinya luar biasa, tapi malam minggu ya, atau malam Jumat, malam ngaji. Nah, aku mau ngaji aja lah. Ya Allah, zuhud betul. Itu yang bisa kita usahain. Tapi kawannya datang, nah besar kali rupa gajinya, nah aku kasih 10 juta, senang nggak? Ngerasa seneng itu payah ngilanginnya. Supaya bisa datar hatinya, itu ghairu makdur. Itu diantara yang tidak dikuasai. Maka kata ulama, tahapannya harus yang makdur dulu sering dibuat, yang bisa kita usahain itu sering dibuat. Lama-lama yang tidak diusahakan ini akan jadi wahbi, dikasih Allah aja. Rasa datar terhadap dunia. Nah, rasa tawar terhadap dunia, nggak manis lagi terasa di dalam hati dunia. Nah, itu tadi. Nanti akan datang rinciannya. Dan perkara yang kedua, insya Allah pertemuan berikutnya.